Oke, teman-teman, kita kembali lagi di Bincang Malam dan kali ini saya sudah bersama seorang kawan yang sebetulnya secara perjumpaan fisik kita belum pernah bertemu, ketemunya di sosial media. Iya, Lalu yang saya tahu dia adalah seorang pemain gitar juga, pemusik lah ya, dia punya band, nanti kita akan kenalan dan ada banyak yang saya suka dari kawan saya ini adalah status-status sosmednya yang selalu kritis. Nah, nanti kita juga ingin mengenal lebih lagi bagaimana dia menjadi seseorang yang kritis dan apa sih yang membuat dia bersuara dengan kritis itu. Mungkin kita kenalan dulu dan boleh dikenalin bro namanya siapa, lalu sehari-hari selain bermusik bekerja sebagai apa atau memang hanya bermusik saja? iya. Halo, nama saya Joe. Saya dari Bali, dari band Antibody. Pekerjaan saya sehari-hari selain bermusik adalah graphic designer. Ya. Oke, graphic designer ya, berarti memang Iya, lulusan desain atau otodidak? iya. Memang lulusan desain. Boleh tahu dulu jebolan mana bro? Isi Denpasar. Oh, isi dari pasar. Wah, ya, ya. Iya, Jadi memang dari dulu tertarik dengan seni ya. Jadi kuliahnya iya. pun Dari kecil. dari kecil ya. Asli Iya. orang Denpasar atau pendatang di sana? Saya sudah 20 tahun di sini sama keluarga. Kita asalnya dari Jakarta. Oh, aslinya Jakarta lalu pindah ke Bali. Nah, Betah aja di sana ya. Bagaimana bro iya, di betah. Bali? Kehidupan di Bali selama masa pandemi ini? Ya, di Bali puji Tuhan nggak segawat banyak daerah yang lainnya. Ya, tetap ada kasus juga, cuman nggak Ya, yang begitu parah, dan orang juga masih banyak yang bisa beraktivitas walaupun nggak semaksimal biasanya, dan memang banyak banyak sektor yang lumpuh karena mostly sektor ya. perekonomian di Bali adalah pariwisata, makanya ya mostly lumpuh sudah pasti, tapi untuk usaha-usaha kecil malah justru sekarang banyak yang bermunculan, dan lumayan Contohnya apa perkembangannya ya? lumayan. Contoh usaha kecil Contohnya apa? kuliner, Oh, kuliner ya. contohnya seperti kuliner. Ya, ya. Lalu di sana saya melihat kalau kita lihat di beberapa sosmed tuh masih ada yang ke pantai, mungkin nggak banyak. Itu memang aksesnya masih terbuka atau itu nyolong-nyolong bro? Macam-macam ya, ada yang memang aksesnya ditutup, ada yang memang orang nyolong-nyolong, dan memang ada pantai yang penjagaannya nggak begitu ketat. Oh iya Cuman iya. memang pantainya sendiri juga lumayan kosong, Ya, nggak begitu ada orang juga kalaupun bisa masuk. ya mungkin satu dua orang aja yang mungkin kebetulan orang sekitar situ sendiri kali ya mungkin ya. Iya, atau mungkin memang orang yang udah tahu celahnya di situ. Iya iya iya. Iya. Oke. Jadi 20 tahun di Bali itu waktu itu Iya. usia berapa bro pindah ke Bali? Waktu itu kita pindah ke Bali karena peristiwa kerusuhan 98. Oh, oke. Hmm. Terus berselang berapa bulan baru kita pindah di akhir tahun 98. Oke oke oke. Itu Jadi karena waktu itu saya baru usia 12 tahun, masih kelas 1 SMP. oke 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 oke. Mm-mm. Ya ya ya. Nah terus musik ya tadi kita masuk mulai mengenal musik jadi mulai mengenal atau mungkin bukan mengenal musik lah ya kalau mengenal musik kan orang dari kecil juga mendengarkan musik tapi mengenal alat musik sejak usia berapa? Mengenal alat musik kira-kira cuman berselang beberapa bulan setelah kerusuhan. Jadi setelah kerusuhan Mei itu, Ya akhirnya itu kan akhir tahun ajaran, ya cari kegiatan supaya nggak boring. ya. Akhirnya les gitar. Di Hmm. situ mulai pertama kali les gitar di dekat rumah di Jakarta. Terus mulai belajar gitar selama kurang lebih les sampai 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan, terus baru pindah ke Bali akhirnya. Akhirnya di Bali meneruskan sendiri secara otodidak. Kenapa suka gitar awalnya? Apa yang membuat lo memilih gitar?
Waktu awal pertama belajar gitar justru nggak begitu seneng sama gitar. Oh, Awalnya cuman karena nyokap ngasih akses, kenapa nggak ya, belajar alat musik supaya di masa remaja nanti punya sarana pergaulan gitu. Kalau hmm, bisa main gitar mungkin bagus. ya, ya, Oke deh, coba dulu. Gitu. Terus baru setelah pindah ke Bali, karena di Bali pindah di daerah rumah yang sekarang ini, tapi dulu masih tinggal di rumah kontrakan, di rumah tetangga. Daerah ini dulu di sini tuh sawah semua, jadi memang masih desa. Kita ada di pinggiran kota Denpasar. oke. Jadi nggak ada hiburan, nggak banyak hiburan. Yang ada hiburan paling cuman kalau bisa beli majalah di Denpasar, terus ada bonusnya buku-buku apa buklet chord itu, Ya, ya, belajar ya, dari ya, situ. Dengan otomatis akhirnya tercetus sendiri sih dari kebiasaan itu, cari hiburan sendiri. ya, Akhirnya oh, asik juga ya gitar ini gitu. Terus ya, di ya, sekolah ada teman-teman yang kakaknya bermain gitar dan dia sharing, wah kakakku punya gitar listrik gini-gini. Akhirnya wah, kita mulai ngobrol soal musik, band dan segala macam yang ya, kebetulan sering baca di majalah. ya, 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 ya. Dulu majalah-majalah itu suka diselipin chord gitar ya. Ya, Iya, ya, sering ya, banget. iya, 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 iya. Terus berarti ini orang tua memberi akses, berarti memang orang tuanya sendiri itu dari background musik atau seni? Kalau keluarga memang orang tua saya dari background seni memang. Memang seni ya. Keduanya dari background seni. Ya, ya, ya. Apa pelukis atau visual atau seni musik? Kalau bokap memang lebih ke arah visual arts, memang kayak Oh, gambar-gambar, desain, sama-sama kerja desain juga. oh, Kalau kalau di keluarga nyokap memang juga hobi seni rupa juga, oh, sama dari eh, dari yang generasi lebih atas tuh ada yang main musik juga. Almarhum nenek saya juga sempat main piano segala gitu. ya, 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 Buyut-buyut sempat punya grup musik. ya, Jadi memang kayaknya menurunnya dari generasi yang lebih di atas. di atas ya. Jadi pemikiran bahwa seni itu kan ada orang bilang seni itu ada yang bakat bawaan, tapi ada juga yang dipelajari. Berarti kalau kalau lu percaya bahwa memang itu bakat warisan atau bakat bawaan tuh menurun juga ya? Kalau bakat bawaan bisa nurun bisa enggak tergantung orangnya juga sih. Bakat orangnya. Mm-mm. Iya, 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 ya. Menarik sih. Jadi memang di keluarga seni lalu suka musik dan eh, kemudian memutuskan kalau nggak salah genre band lu kan lebih ke apa underground apa punk gitu ya? Aliran-aliran Oh itu ya? ya, punk, Punk punk ya rock. lebih pas ya. Bagaimana bisa kemudian memutuskan punk rock kan nggak mungkin dari atau malah memang dari awal belajar gitar langsung ke arah punk rock atau ada perjalanan Oh waktu? enggak. Awal belajar gitar sih cobain musik apapun. Ya, Memang kebetulan suka dengerin musik segala macam aliran, jadi coba dengerin ini itu. ya, Baru setelah SMA mulai pertama kali mengenal punk rock dan memang di Bali subkultur punk tuh memang lumayan kencang dari tahun 90-an. Terbukti hasilnya ada band-band besar seperti SID gitu kan ya, memang ya, lahir dari Bali juga. ya, ya, Nah, itu yang akhirnya subkultur itu yang akhirnya banyak mempengaruhi kita remaja di era 2000-an awal itu memang ya, ya, sangat happening memang waktu itu. ya, ya, ya. Ya, salah satu ininya SID ya. Iya. Cukup vokal sampai hari ini ya. Dan eh, kemudian kita bicara tadi memutuskan Kupang dan kan eh, lu ini kan sebagai secara rohani sebagai orang Kristen gitu ya. Dan kemudian lu memainkan musik punk. Nah, musik punk yang lu bawa itu bersuara juga tentang iman lu atau lebih general aja? Mostly karena teman-teman yang di band juga mengimani kepercayaan yang berbeda, jadi kita lebih banyak berbicara soal mengenai sosial, lebih Sosial. banyak ke arah sosial politik, kemudian Ya, lingkungan, ya, ya, membicarakan juga masalah-masalah isu-isu terkini, ya. tapi tentunya juga dengan pandangan yang apa ya, kita bertiga sendiri punya pandangan yang khas dan itu yang membedakan kami dengan band lainnya. Ya. Apa itu bro? Maksudnya yang membedakan dengan band lain, pandangan apa seperti apa contohnya? Kalau kami percaya bahwa segala sesuatu yang istilahnya dalam tanda kutip pergerakan perlawanan ini
kami percaya bahwa pendidikan itu sebetulnya menjadi pangkal, seharusnya menjadi pangkal, bahwa dengan manusia yang terdidik, manusia akan memiliki pola pemikiran yang lebih baik untuk mengolah rasa dan akal budi mereka. Oke. Ya. Setuju banget nih. Nah, tapi mostly di Bali itu memang band punk berbicara soal lingkungan sosial dan politik. Karena kalau tadi lu cerita bahwa band seperti itu, lalu ada beberapa band yang memang punk yang memang di nasional juga namanya dengar, si SID tadi kan memang suaranya seperti itu. Apakah di Bali itu suara band punk memang seperti itu? Rata-rata seperti itu sih, dan tentunya memang apa ya, selain membicarakan masalah seperti itu juga ya gaya hidup yang dianggap orang gaya hidup rock and roll itu juga banyak yang menjadi tema juga sih, selain tema-tema pergerakan tersebut. Iya. Setuju. Nah, jadi di situ ekosistemnya kan memang terbangunnya seperti itu ya, Bang. Nah, Iya. lu sendiri dengan band itu sering terlibat dengan aksi-aksi sosial nggak, Bu? Kalau misalnya kayak kalau kita misalnya SID lah ya, SID itu kan misalnya ada yang kemarin ada masalah politik-politik di sosial di masyarakat situ kan sampai masuk berita ya, misalnya soal teluk, soal apa gitu kan. Nah, kalian itu memang di Bali memang selalu bersuara ke situ, ikut turun gitu. Pergerakannya macam-macam sih. Kebetulan kami juga dipercayakan sama ada salah satu teman kami dari band The Bullhead untuk membawakan misi mereka juga. Jadi kami di sini pakai ini juga stop buang anjing. Ya. Ini untuk stray supaya nggak banyak stray dogs dan untuk mengurangi jadi untuk gerakan adopsi hewan peliharaan terutama anjing. Ya. Tapi di sana anjing kami ikut bantu menyuarakan. Di sana anjing dimakan-makanin nggak? Kan ada beberapa daerah yang anjing itu dimakan. Ada juga sih. Itu biasanya ya teman-teman yang dari daerah yang lebih kesanaan itu memang masih makan anjing sih. Ya. Tapi itu juga yang dilawan berarti ya dalam stop buang anjing itu berarti juga salah satunya melindungi. Ya. Kurang lebih begitu. Memang semacam mendekati animal shelter juga lah itu. Cuman kan beda ranah. Nah, ini menarik, Bu, karena kita ini kan kita di negara timur terutama. Jadi kita di negara timur, lalu kemudian musik salah satunya yang underground dan punk itu kan sering mendapat stigma bahwa ini musiknya anak jalanan, lalu atau musiknya anak-anak yang homeless, atau musiknya anak-anak yang tidak suka diatur gitu kan, berpikiran bebas segala macam gitu ya. Nah, tapi kan ternyata pada yang kalau benar-benar masuk ke situ, kalau kita lihat selalu malah justru anak-anak punk itu banyak mengangkat isu sosial dan banyak memberikan value-value yang positif. Nah, bagaimana menurut lu mengenai stigma masyarakat yang salah kaprah itu, Bu? Ya, pasti kan juga ada orang yang di sekitar yang apa sih kok lu ngeband punk misalnya, pasti kok lu ada kayak beberapa temen yang saya kenal di Jawa gitu kan, itu kan orangnya mabok-mabok terus nggak jelas hidupnya. Nah, sedangkan kenyataannya enggak nih, banyak banget yang justru malah membaca value positif. Nah, bagaimana lu sebagai pemain musik, pemusik yang ada di sebuah anggota band punk menanggapi itu? Ini juga kemarin saya sempat membicarakan ini juga sih sama teman-teman di acara live Instagram mereka, bahwa nggak semua penganut musik punk itu seperti itu, karena dalam subkultur punk sendiri ada bermacam-macam bermacam-macam gaya, bermacam-macam pilihan ideologi juga. Salah satunya yang lumayan membedakan
dari yang lain itu ada yang namanya gerakan straight edge. Gerakan straight edge itu tidak narkoba, Ya, tidak merokok, tidak minum alkohol. Itu gerakan seperti itu ada. Cuman memang nggak begitu populer di Indonesia karena nggak tahu kenapa, dan memang banyak yang lebih menyukai punk sebagai gerakan yang bebas, yang terkesan anarkis, lebih tepatnya vandalis. ya, ya, Padahal kan anarkis kan nggak seperti itu ya, 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 lebih ke arah vandalis. Cuman itulah yang banyak ya dari kita sendiri, makanya yang memang kita yang nggak mabok, kita yang nggak ngapa-ngapain, ya kita tunjukkan pada mereka bahwa kita sama seperti mereka semua yang memberikan stigma itu. ya, ya. Cuman pilihan musik kami memang berbeda, memang sedikit lebih liar, sedikit lebih keras. Ya, itu aja sih. Ya, kebetulan gue juga kenal dengan dan sering lah bersama teman-teman yang di Solo kan. Mungkin bro juga dengar The 16 Movement itu kan, mereka juga teman-teman dari Underground, dari Pak Mas Dhani dan teman-teman semua kan, mereka bergerak di situ. Cuman yang menarik adalah ketika komunitas ini dibentuk untuk merubah beberapa pikiran dan stigma, sehingga yang saya tahu dan saya lihat sendiri adalah kemudian mereka mulai bergeser, yang tadinya misalnya ketika konser mereka gimmicknya adalah biasanya melemparkan minuman keras, botol bir dilempar gitu kan. Dan tapi ketika mereka mengetahui bahwa itu mulai mereka sadar bahwa itu nggak benar, mereka mulai ganti. Nah, ketika mulai ganti, mereka udah nggak pakai lagi bir, lalu mereka ganti ke Indomie. Ya, Indomie itu karena dianggapnya mereka mewakili kaum punk yang rata-rata memang kalau yang di jalanan itu Indomie adalah makanan yang luar biasa. Jadi mereka udah nggak lagi lempar botol bir, tapi cukup ini bungkus aja lah, karena kalau dilempar juga nggak akan sakit. Nah, ada perubahan lah di situ. Nah, jangankan buat mereka yang ada di jalanan sih, buat kita yang ada di rumahan pun Indomie itu sangat something. Iya, something. Itu sudah menjadi kultur. Betul. Ya, tapi yang bikin gue ini, maksudnya bikin gue ini sebetulnya kan tetap kalau mereka main musiknya kemudian mosing kan tetap ada bro. Cuman di stigma masyarakat yang ngerti itu dikira kesurupan atau dikira ya vandalisme tadi itu. Nah, menurut lu sendiri mosing itu vandalisme nggak, atau itu menakutkan nggak, dan seperti apa? Karena di setiap konser kan itu pasti terjadi itu hal-hal seperti itu. Nah, itulah makanya kenapa di dalam punk itu sendiri sangat penting yang namanya kesadaran kita bahwa kita perlu dengan yang namanya brotherhood. Dengan kita tahu itu yang ikut berdansa bersama itu adalah teman-teman kita akan kita akan saling respect, walaupun kalaupun kena kita juga bisa minta maaf, tetap bisa rangkulan bersama, tetap bisa pogo bersama. Itu something yang wonderful sih sebetulnya. Terus memang ya begitulah cara menikmati musik keras. Musiknya. Iya. Karena kan memang kalau penontonnya duduk nggak asik. Betul. Setuju. Karena kan ada Sleeping Giant itu kan juga salah satu band yang pasti rohani malah kan, kalau kita lihat konsernya, lalu video klipnya ketika cuplikan dia konser kan juga melakukan yang sama gitu kan. Tapi benar bahwa brotherhood itulah sebenarnya yang intinya ya. Jadi bukan, kalau yang nggak ngerti memang pada akhirnya mereka tidak mengetahui bahasa itu. Kalau itu adalah bahasa persaudaraan gitu kan. Mungkin bro. Lalu mungkin sekarang kita ke arah, karena bincang malam ini mungkin memang dibuat untuk sedikit rohani, walaupun tidak full ngomongin rohani. Tapi bagaimana lu sebagai seseorang yang kita bilang tadi beriman, lalu kemudian lu bagaimana tadi kan lu bilang bahwa tidak semua punk itu mabuk-mabukan. Tapi pada saat konser atau pada saat manggung pasti kan ada band lain yang seperti itu. Nah, bagaimana lu bertahan untuk tetap tidak melakukan hal itu? Kalau saya pribadi, jujur saya masih minum alkohol, tapi memang saya sendiri lebih ke arah social drinker dan bukan yang edik. Dan saya sendiri memang tahu apa istilahnya,
saya tahu kemampuan diri saya karena saya pulang bawa kendaraan sendiri, Ya, jadi memang saya harus berhati-hati di ya, situ ya. ya, Apa ya? Saya bukan juga membenarkan orang yang mengkonsumsi alkohol, ya, bukan juga yang membenarkan mereka yang mengkonsumsinya secara berlebihan juga. ya, Tapi apa ya? Istilahnya semua di dunia itu kita perlu punya batasan. ya, ya, Memang kita hidup bebas, kita punya free will, tapi ya, kita sendiri yang bisa tahu seberapa kebebasan itu kita bisa menentukan. Karena kalau kita kebablasan juga, itu juga ya pada akhirnya yang repot kita kita, juga. ya, Justru dengan adanya kebebasan itu sebetulnya sangat memudahkan kita untuk bisa lebih bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan. setuju, setuju. Nah, lalu kemudian kalau tadi kita udah bahas di depan, kan eh, yang menarik dari lu adalah ketika gue sering baca sosmed lu ada status-status yang kritis. Nah, status yang kritis ini lebih banyak dipengaruhi oleh tadi karena turun di masyarakat atau lebih banyak dipengaruhi karena justru malah itu karena lu semakin menggali iman lu bahwa hidup tuh harusnya seperti ini nih. Bahwa Tuhan menyuruh lu seperti ini dan sehingga lu lebih banyak untuk membuka pikiran lebih dalam lagi dan lebih peduli terhadap masyarakat. Jadi lebih kepada kondisi yang dari Tuhan taruh ke hati atau dari masyarakat yang kemudian mengeluarkan lu seperti itu. Kalau hal seperti ini apa ya, lebih terjadi gitu aja sih, lebih nggak Gitu banyak aja. nggak banyak melihat dari sisi panggilan ataupun dari kalaupun ada pun dari sekitar ya itu udah pasti apa yang terjadi di sekitar kita itu kan berpengaruh sama apa yang ada di pikiran kita Ya, ya, ya mungkin dari situ saya mencoba untuk lebih mendengarkan suara hati nurani aja sih bagaimana di ya, situ harusnya bersuara ya, ya, ya disuarakan aja gitu selama ya, kita juga tahu apa ya kita istilahnya nggak bisa sembarangan bersuara juga. Memang kebebasan bersuara penting ya, dan kritis dalam bersuara sangat penting. Tapi ada banyak pihak yang nggak suka dikritisi dan bagaimana caranya kita bisa menyampaikan sesuatu dengan cerdas, bisa menyampaikan sesuatu dengan kena, tapi ya, tanpa harus menjadi benalu buat orang lain gitu. ya, ya, ya. Ya, kalau dari pengalaman sendiri menurut gue menyuarakan lewat musik itu lebih efektif atau sebetulnya ya semua media sama saja? Sebenarnya semua media sama aja, tapi tergantung apa yang kita percayai kita bisa lakukan, tergantung juga dengan apa ya. Kalau kita bicara mulai bersuara dengan karya, ya itu sebenarnya udah di luar kuasa kita. Kita cuma sebagai penyambung pesan tersebut, kita cuma bisa berkarya dan membiarkan karya itu berbicara dengan sendiri. Ya, ya, ya. Nah, lalu ya kita bicara musik tadi ada bahwa jadi banyak yang memakai media musik sendiri kan untuk hal yang sifatnya rohani. Artinya ada juga band-band rohani Ya. gitu ya. Nah, kalau menurut Bro sendiri sebagai pemain musik yang mungkin juga punya band musik, eh, seberapa pentingkah musik itu dalam dunia rohani sebenarnya? Apakah sebenarnya tanpa musik pun ya namanya hubungan manusia Tuhan tetap dilakukan gitu? Atau memang musik itu bisa sebagai media sembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan? Kalau menurut saya bisa sih, karena di Alkitab sendiri juga sudah tertulis bahwa puji-pujian itu sudah ada dari zaman dulu. Ya, Dan salah satu pemuji yang terbesar adalah Nabi Daud. ya, Kita ya, tahu sama-sama bahwa setelah itu kan memang ada banyak ayat yang menuliskan bahwa memang kita harus memuji Tuhan dengan nyanyian baru ya, seperti itu. Makanya menurut saya itu sangat penting sih. Itu ibaratnya kayak lagu itu kayak sebuah ungkapan ya. Lagu ya, ungkapan gimana sih kalau kita misalnya kita laki-laki nih, ya, kita naksir sama perempuan, ya, kita kan pasti akan memberikan apa ya
penghargaan ke perempuan tersebut dengan puji-pujian kan. Ya istilahnya semacam itulah. Mungkin katakanlah apa ya semacam itu. Terus ya mengapa tidak kalau kita memang mencintai Tuhan kita, ya kita melakukan hal yang sama pada Tuhan. Betul. Jadi dan Tuhan sangat senang menerima pujian dari manusia. Iya. Nah, artinya ya kan kita bicara pujian. Pujian kan berarti mulut memuji gitu kan. Nah, tapi bagaimana dengan pemain musiknya? Kan masih ada yang mau berpikir ya, artinya karena gini, karena ada beberapa yang kemudian selalu muncul stigma teman-teman yang sehari-harinya kerja bidang musik, lalu ketika masuk gereja, bermain musik di gereja, nanti kemudian dihakimi lah, waduh kamu melayani tapi kok kamu kerja di kafe, di bar, nggak bener tuh. Nah padahal kan kalau kita berbalik lagi ke dalam tadi bahwa ini persembahan, jadi artinya kan mungkin kita cuma main gitar, tapi ketika kita memainkan dengan hati, menurut saya kan itu juga mempersembahkan ke Tuhan gitu. Nah, mungkin dari penonton juga, siapa tahu di sini ada penonton yang masih ketika menonton tuh masih sedang galau memutuskan gitu kan. Emang kalau gue main gitar di gereja kemudian gue main gitar di band itu dosa ya? Nah, bagaimana lu menanggapi itu? Karena mungkin buat teman-teman yang baru ya. Kalau saya sendiri kebetulan memang sudah melakukan hal seperti ini juga udah lama. Jadi kalau menurut saya itu kembali ke orangnya sih. Orang itu punya kontrol diri apa enggak? Orang itu sadar atau enggak dengan apa yang menjadi pilihannya dia. Kalaupun dia memang bekerja di kafe, katakanlah untuk bekerja, memang untuk main, ya oke lah selama dia di situ enggak mabuk, enggak main perempuan. Itu menurut saya selama dia benar-benar bekerja itu persembahan yang bagus buat dirinya, dan itu kan dengan dia melakukan pekerjaannya sungguh-sungguh tanpa dia bermain-main seperti itu mungkin rasanya menurut saya Tuhan akan tetap menerima. Iya. Seringkali memang manusia yang lebih nggak bisa terima karena manusia punya pandangan ini, pandangan itu, pandangan yang lainnya lagi. Ya. Saya setuju sih kalau memang pada akhirnya kan kitanya yang mengendalikan diri, bukan musiknya atau bukan pekerjaannya. Ya. Pada hari ini kan banyak sekali yang orang selalu memberikan penghakiman, oh ini begini, pada akhirnya pengendalian diri. Nah mungkin kan lu tadi udah lama, dan bagaimana mungkin inilah buat penonton nih, mungkin lu bisa kasih semacam tips atau semacam saran bagaimana ketika mungkin dia baru, mungkin ABG lah, yang mungkin dia bisa main gitar, lalu kemudian dia ada di posisi yang gimana nih, padahal sebetulnya dia dapat tawaran pekerjaan, lalu kerjaan itu harus dia kerja di klub malam, tapi di satu sisi dia takut dengan stigma seperti pergaulan buruk, merusak kebiasaan baik yang disalahartikan, wah nanti kalau kerja di klub gue bisa jadi gue malah keseret gitu kan, padahal lagi-lagi itu adalah putusan diri sendiri gitu. Nah tipsnya apa buat saran atau ada pengalaman apa mungkin pernah menghadapi itu lah ya. Nah bagaimana? Saya sendiri puji Tuhan nggak pernah mengalami hal seperti itu, nggak pernah mengalami stigma. Saya sendiri pernah kerja di nightclub, tapi bukan sebagai pemusik, sebagai graphic designer, dan itu memang di situ pun saya sendiri juga waktu kerja di situ saya pelayanan juga gitu. Tapi memang di situ memang apa ya, sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia malam, memang itu bukan sesuatu yang direkomendasikan. Tapi itu kembali lagi ke orangnya. Kalau memang mau menerima pekerjaan itu, pastikan dulu kalau kita sebagai orang beriman, kita bisa doa, kita bisa tanya sama Tuhan, kita bisa minta hikmat kebijaksanaan bagaimana untuk kita bisa menyikapi hal tersebut. Karena kalau kita berpasrah pasti akan ada jawaban kok. Iya, setuju. Oh, kalau kerja di dunia malam, graphic designer juga jam kerjanya malam, bro? Atau tetap office hour biasa?
Dulu sih tetap office hour, tapi dalam beberapa kasus kita ada masuk malam juga gitu. Tapi nggak semua nightclub seperti itu sih. Ya, 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 ya. Kebetulan di tempat saya bekerja dulu seperti itu ada mandatorinya, dan memang itu lumayan berat buat saya sendiri, lumayan berat, dan itu memang godaannya sangat besar. Saya sendiri tahu, saya sendiri seperti apa. Jadi ya memang kuat-kuatan sih kerja di dunia hitam itu. Ya, 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 ya. Oke ya, jadi semoga teman-teman yang nonton juga wawasannya diperbanyak dengan obrolan ini, bahwa memang ya semuanya kembali ke diri kita, apapun pekerjaannya, tetapi memang tidak merekomendasikan untuk pekerjaan yang seperti itu, karena godaannya tentu akan lebih banyak. Nah, mungkin kita balik lagi, saya tutup terakhir adalah, kan tadi dengan musik punk dan segala macam itu, Anda pernah mengalami penolakan nggak, Bu? Maksudnya dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Kenapa sih nggak cari musik yang lain? Ya, sekali lagi juga itu kemurahan Tuhan ya. Saya nggak pernah mengalami penolakan dari keluarga, dan memang keluarga saya istilahnya juga mereka cukup open minded. Orang tua saya udah banyak mengalami hal-hal yang lumayan berbeda dengan orang kebanyakan, jadinya itu bukan suatu hal yang aneh kalau buat keluarga kami. Iya, iya. Tapi memang yang menjadi pemandangan aneh itu sih biasanya bagi orang-orang lain ya, orang-orang yang kerabat keluarga, teman-teman dari keluarga kami gitu. Karena apalagi saya sebagai orang yang berketurunan juga, itu sangat nggak umum dari teman-teman yang berketurunan maksudnya memiliki darah keturunan memainkan musik tipe seperti ini. Kebanyakan kan mereka rata-rata larinya ke jazz, ke blues, paling banter main rock, nggak sampai ke punk. Ya, ya. Oke, menarik ya. Nah, ini saya cukup lumayan banyak hal baru yang akhirnya kita bisa pelajari bersama. Tapi pada akhirnya memang tidak semua orang yang bermain punk dan bermusik punk adalah orang-orang yang tadi yang kita sebutkan, bahwa itu semua itu pilihan gitu ya. Dan sebelum kita mengenal, lebih baik kita tidak judging orang-orang tersebut. Walaupun even kita kenal orang yang seperti itu pun, seharusnya kita menjadi terang buat mereka, menjadi garam buat mereka, merangkul mereka, bukannya malah menghakimi mereka gitu. Ya. Dan mungkin saya tutup dengan pandemi. Jadi ini kan dengan adanya pandemi, musik itu semua, yang terutama yang manggung-manggung kan stop gitu. Nah, bagaimana lu melihat ke depan nanti ini dengan new normal ini, terutama di Bali yang kondisinya, lalu ada harapan dan doa apa yang lu ingin sampaikan untuk teman-teman semua juga? Harapannya sih kalau buat teman-teman untuk tetap kuat, tetap bertahan, tetap percaya bahwa semua akan bisa kita lewati bersama, kita bisa tetap saling respect dan bisa saling bertemu lagi nantinya, dan tetap terus kreatif, tetap asah terus apa yang menjadi kegelisahan kita suarakan, kita buat itu tuangkan dalam sebuah karya, karena kita semua kan bermusik ya tugas kita ya bermain musik, menciptakan musik, tulis lagu, ya itu lakukanlah gitu. Apapun yang bisa menjadi kalaupun memang tidak mau bersuara untuk itu, ya tetap berkreasi lah gitu. Apapun yang bisa dilakukan, selama bisa dilakukan tetap dilakukan, jangan berhenti. Memang ini bukan kondisi yang mudah buat kita semua, tapi kalau kita tetap yakin, pasti akan ada jalan nanti. Ya. Amin. Oke, Bro. Thank you banget buat sharing-sharingnya. Ini episode pertama lah kita bersharing-sharing. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain lagi, dan semoga setelah pandemi bisa main-main ke Bali juga, bisa ketemu di sana, bisa ketemu komunitas di sana juga, jadi ya bisa kumpul-kumpul lagi lah kita semua. Oke.
Terima kasih buat teman-teman dan buat yang sudah nonton, yang boleh di like, boleh di subscribe, dan supaya kita bisa terus berkarya dan banyak ngobrol-ngobrol lagi dengan banyak orang. Terima kasih. Sampai jumpa.